Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi kalimat. Adapun tugas ini untuk memenuhi perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia. Mohon izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Maratus Solikah, NIT 1908011020, dan rekan saya Mohon izin, saya Mafa Alfana Prasidya Gunar, NIT 1908011019. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kalimat. Adapun tugas ini atau materi ini saya rangkum menjadi 6 pokok bahasan. Yang pertama mengenai pengertian kalimat, yang kedua mengenai ciri-ciri kalimat, yang ketiga unsur kalimat, yang keempat struktur kalimat, yang kelima jenis kalimat, dan yang terakhir ada fungsi kalimat. Memasuki submateri yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian kalimat. Baik, pengertian kalimat menurut Krida Laksana 2001, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas. Untuk yang kedua ada menurut ahli tata bahasa tradisional di dalam buku CAR tahun 1994 ayat 240. Kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Yang ketiga ada menurut Sulistiawati tahun 2015. Kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Untuk yang terakhir ada menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat adalah yang pertama kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Yang kedua ada perkataan atau linguistik. Yang ketiga ada satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Baik, untuk selanjutnya ada submateri mengenai ciri-ciri kalimat akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih rekan Maratus. Saya akan menjelaskan apa itu ciri-ciri kalimat. Kalimat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kalimat merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki pemenem adalah bunyi pada sebuah bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata. Sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. Yang kedua, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Dan yang terakhir, menggunakan urutan yang logis di setiap kata maupun kelompok kata yang dimana mendukung fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan dan disusun ke dalam satuan sesuai dengan fungsinya. Dan untuk yang ketiga ada unsur kalimat akan dijelaskan oleh rekan Maratus. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih rekan Mafa. Saya akan melanjutkan materi untuk yang ketiga yaitu unsur kalimat. Dalam setiap kalimat tentunya memiliki suatu unsur dalam penyusunan kalimatnya. Dari gabungan unsur-unsur kalimat tersebut, pasti nantinya akan membentuk suatu kalimat yang memiliki arti. Unsur kalimat sendiri terdiri dari 5, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Untuk subjek itu merupakan unsur pokok yang terdapat dalam suatu kalimat di samping dari unsur predikat. Subjek ini biasanya ada unsur dari nama orang ataupun siapa saja yang pokoknya menjadi
awalan pertama dalam suatu kalimat itu. Untuk yang kedua ada predikat. Predikat merupakan unsur utama di samping subjek yang merupakan inti dari sebuah kalimat. Predikat itu merupakan sesuatu yang sedang dilakukan, itu bisa menjadi sebuah predikat. Untuk yang ketiga ada objek. Objek bukan merupakan unsur wajib yang harus ada di dalam sebuah kalimat. Jadi ini hanya opsional. Letak objek biasanya terdapat setelah predikat dengan kategori verbal transitif atau kalimat aktif transitif yang minimal memiliki 3 unsur utama atau SPO. Untuk yang keempat ada pelengkap. Dalam sebuah kalimat, keduanya memiliki kesamaan, yaitu bersifat wajib, ada sebab untuk melengkapi makna verba predikat kalimat, menempati posisi di belakang predikat, serta tidak didahului preposisi. Untuk yang kelima ada keterangan. Keterangan itu merupakan sebuah unsur kalimat yang menjelaskan lebih lanjut mengenai sesuatu yang tertera di dalam sebuah kalimat. Biasanya keterangan itu ada keterangan tempat, keterangan suasana atau apapun. Biasanya terletak di bagian belakang. Baik, untuk yang selanjutnya ada struktur kalimat yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mafa. Silakan, rekan Mafa. Silahkan. Rekan Martus, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan struktur kalimat. Struktur kalimat yang pertama ada kalimat dasar berpola SP, yaitu subjek predikat. Kalimat dasar berpola SP subjek predikat itu hanya memiliki 2 unsur, yakni subjek dan predikat. Pada umumnya, predikat dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, maupun kata bilangan. Contohnya, mobil itu besar. Mobil itu sebagai subjek dan besar itu sebagai predikat. Yang kedua, kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek. Pola kalimat SPO ini biasanya digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Gilang mengemudikan mobil. Gilang sebagai subjek, mengemudi sebagai predikat, dan mobil sebagai objek. Yang ketiga, kalimat dasar berpola SPPL, itu subjek, predikat, pelengkap. Contoh, keluarganya pergi liburan. Keluarganya merupakan subjek, pergi sebagai predikat, dan liburan sebagai pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar berpola SPOPL, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap. Contohnya, supir taksi mengemudikan taksinya ugal-ugalan. Supir taksi sebagai subjek, mengemudikan sebagai predikat, taksinya sebagai objek, dan ugal-ugalan sebagai pelengkap. Kalimat dasar berpola subjek, predikat, keterangan. Contohnya, Gilang bermain malam hari. Gilang sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan malam hari sebagai keterangan. Yang keenam, kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Setiawan mencuci bajunya pagi tadi. Setiawan sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, bajunya sebagai objek, pagi tadi sebagai keterangan. Untuk yang ketujuh, ada kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat dasar dengan pola ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Subjek dapat berwujud nominal atau frasa nominal. Predikat berwujud verbal, duitransif, objek berwujud nominal atau frasa nominal. Pelengkap berwujud nominal atau frasa nominal, serta keterangan berwujud frasa berposisi sebagai. Contoh, Bapak membelikan Gilang sepatu olahraga di Moro Mall. Untuk yang terakhir, yaitu yang ke-8, kalimat dasar berpola subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan.
Kalimat dasar dengan menggunakan pola ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, serta keterangan. Dalam pola ini, subjek berwujud nomina atau frasa. Predikat berwujud verbal, instantif atau sifat, serta pelengkap. Pelengkap berwujud nomina atau adjektiva. Dan juga keterangan berwujud frasa berposisi. Contoh, aku sedih ketika kamu masuk rumah sakit. Dan lanjutannya akan diteruskan oleh rekan Matius, yaitu jenis kalimat. Waktu dan tempat, silahkan. Baik, terima kasih rekan Mafa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai untuk yang kelima ada jenis kalimat. Jenis kalimat itu bisa dibagi menjadi 6, yaitu berdasarkan segi makna untuk yang pertama, kedua diatesis kalimat, untuk yang ketiga ada urutan kata, untuk yang keempat ada struktur gramatikal, untuk yang kelima ada berdasarkan unsur kalimat, dan yang terakhir jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan kalimat dilihat dari segi maknanya. Jika ditinjau dari segi maknanya atau nilai komunitatifnya, maka kalimat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu kalimat berita, kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat seru, dan kalimat emfatik. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, mengenai kalimat berita. Kalimat berita itu disebut juga sebagai kalimat deklaratif yang merupakan kalimat isinya memberitakan sebuah informasi kepada sang pembaca atau pendengar. Contohnya, semisal tadi pagi ada kecelakaan di depan sekolah. Dapat kita lihat contoh kalimat berita tersebut memang sangat bermacam-macam. Ada yang menampakkan inversi, ada yang berbentuk pasif, dan yang lainnya. Namun, jika dilihat dari nilai komunitatifnya, kalimat tersebut sama, yakni mempunyai sebuah kalimat berita. Dapat disimpulkan bahwa kalimat berita itu dapat berbentuk apa saja asal isinya mengandung suatu berita. Jika dituliskan, kalimat berita harus selalu diakhiri dengan tanda titik. Sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat berita itu diakhiri dengan nada yang cenderung menurun. Yang kedua ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu atau biasa disebut dengan kalimat imperatif, yang merupakan kalimat yang artinya mampu memberikan perintah untuk melakukan suatu hal. Pada umumnya itu kalimat perintah memiliki bentuk tak transitif atau transitif, baik aktif maupun pasif. Sebagai contoh ada buatlah suatu kalimat dengan pola SPOK, diakhiri dengan tanda seru. Sedangkan dalam bentuk lisan, jika kalimat perintah itu nada yang dilontarkan agak naik sedikit. Yang ketiga ada kalimat perintah tak transitif. Adapun kaidah yang diikuti dalam membuat kalimat perintah tak transitif, yang pertama yaitu menghilangkan subjek. Biasanya dapat berupa pronomina persona kedua. Yang kedua mempertahankan bentuk verba seperti apa adanya. Untuk yang ketiga menambahkan partikel lah jika dikehendaki untuk sedikit memperhalus isinya. Contohnya ada kamu berjalan kakilah sekali-kali. Untuk yang keempat ada kalimat perintah transitif aktif. Kaidah yang digunakan untuk membuat kalimat perintah yang verbanya transitif aktif, kaidahnya mirip dengan yang digunakan oleh kalimat perintah tak transitif, kecuali mengenai bentuk verbanya. Dalam kalimat transitif, verbanya harus diubah ke dalam bentuk perintah terlebih dahulu dan menanggalkan prefiks meng dari verbanya. Sebagai contoh, kamu mencari pekerjaan apa saja, kalimat beritanya. Terus dirubah menjadi kalimat perintah, carilah pekerjaan apa saja. Baik, untuk yang kelima ada kalimat perintah bentuk pasif. Kalimat perintah juga dapat disampaikan ke dalam bentuk pasif. Bentuk verba yang digunakan masih tetap dalam keadaan pasif, sementara urutan katanya tidak berubah. Jika dituliskan, kalimatnya akan disertai penggunaan tanda seru.
Sementara jika diucapkan, maka nadanya itu akan cenderung naik. Sebagai contoh, kontrak itu harus dikirim sekarang. Untuk selanjutnya, saya akan membahas yang keenam ada kalimat tanya. Kalimat tanya itu atau biasa disebut dengan kalimat integratif yang isinya itu menanyakan sesuatu kepada seseorang. Kalimat tanya itu ada 5W 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Sudah biasa kita temukan dalam mata kuliah bahasa Indonesia, teman-teman. Selanjutnya, yang ketujuh ada kalimat seru. Kalimat seru itu disebut juga sebagai kalimat interjektif, yang merupakan kalimat untuk menyampaikan rasa kagum terhadap sesuatu. Sehingga dalam penggunaannya itu juga menggunakan tanda seru. Baik, untuk yang kedua, saya akan mengenai diatesis kalimat, yaitu jenis kalimat berdasarkan diatesis kalimat. Ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif itu kalimat di mana subjeknya itu langsung melakukan pekerjaan terhadap objeknya. Umumnya itu ditandai dengan awalan mo. Sebagai contoh, ada Ika menggunakan botol untuk menciptakan suara. Di sini kalimat aktifnya itu terdapat di kata menggunakan. Untuk yang kedua ada kalimat pasif. Kalimat pasif itu kata kerja yang digunakan cenderung memakai kata di. Jadi objeknya itu menjadi subjek yang melakukan. Contohnya, bangunan di sana dikerjakan dengan sangat baik oleh para arsitektur ternama. Kalimat pasifnya itu terdapat pada dikerjakan, yaitu dengan awalan di. Untuk yang ketiga, bahasan subbab ketiga, saya akan membahas mengenai jenis kalimat berdasarkan urutan kata, yaitu ada yang pertama kalimat normal. Kalimat ini berpola dasar yang dimana subjek pada kalimatnya mendahului predikatnya. Yang kedua ada kalimat inverse atau kebalikan. Kebalikan dari kalimat normal, di mana predikat yang digunakan mendahului objek. Untuk yang ketiga ada kalimat minor. Kalimat minor ini memiliki satu inti fungsi gramatikalnya. Bentuk kalimat minor itu contohnya kalimat tambahan, kalimat jawaban, kalimat salam, panggilan, ataupun judul. Yang keempat ada kalimat mayor. Kalimat mayor hanya memiliki subjek dan predikat saja. Objek pelengkap dan juga keterangan dapat ditambahkan sesuka hati. Sama halnya dengan yang ada di pola dasar pertama. Subbahasan keempat, saya akan membahas mengenai jenis kalimat berdasarkan struktur gramatikalnya. Yang pertama ada kalimat tunggal. Dalam kalimat tunggal hanya memiliki subjek dan predikat saja. Jika dilihat dari unsur penyusunnya, maka kalimat yang panjang di dalam bahasa Indonesia itu dapat diubah ke dalam yang lebih sederhana. Contoh kalimat tunggal itu ada ibu-ibu bersalaman. Dapat kita lihat pola kalimat di atas hanya memiliki subjek dan predikat saja, sehingga dapat dikategorikan itu menjadi kalimat tunggal. Yang kedua ada kalimat majemuk. Dalam kehidupan sehari-hari, tak jarang kita menggabungkan beberapa pertanyaan ke dalam satu kalimat, sehingga menghasilkan menggabungkan struktur kalimat yang di dalamnya terdapat beberapa kalimat dasar. Penggabungan inilah yang disebut sebagai kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat dan campuran. Mengenai kalimat majemuk setara itu struktur dari kalimat majemuk setara ini memiliki dua atau lebih kalimat tunggal yang apabila dipisahkan dapat berdiri sendiri. Kata penghubung atau konjungsinya yang biasa digunakan dalam kalimat majemuk setara itu pada umumnya ada kata dan serta tanda koma, tetapi, lalu, kemudian, sama atau. Contoh kalimat majemuk setara itu ada Indonesia tergolong negara berkembang, tetapi Singapura telah digolongkan negara maju. Di sini ada konjungsinya tetapi sebagai penandanya bahwa itu merupakan kalimat majemuk setara. Yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini mempunyai dua kalimat, yang satunya sebagai induk kalimat yang dapat berdiri sendiri atau bebas, serta anak kalimat kebalikan dari induk kalimat.
Kata penghubung atau konjungsinya yang bisa digunakan yaitu ketika, sejak, karena, oleh sebab itu, hingga, sehingga, maka, jika, asalkan, apabila, meskipun, walaupun, andai kata, seandainya, dan masih banyak lagi. Sebagai contohnya adalah ilmuwan masih saja mencari asal-usul bulan. Itu sebagai induk kalimat. Meskipun hingga sekarang masih belum ada kepastian yang jelas. Yang merupakan anak kalimat. Jadi ada induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimatnya tadi yang ada di awal yaitu ilmuwan masih saja mencari asal-usul bahan. Terus anak kalimatnya itu setelah konjungsinya itu meskipun hingga sekarang masih belum ada kepastian yang jelas. Baik, untuk selanjutnya ada kalimat majemuk campuran. Merupakan dua jenis kalimat majemuk yaitu setara dan bertingkat yang digabungkan menjadi satu kalimat. Contohnya itu ada sebab hujan turun dengan derasnya, mereka tidak dapat pulang dan menunggu di sekolah. Jadi ini ada yang setara tadi sama yang bertingkat dihubungkan dengan konjungsi. Yang pertama itu sebab. Baik, untuk yang bahasan kelima, saya akan membahas jenis kalimat berdasarkan unsur kalimat. Ada kalimat pelengkap. Kalimat pelengkap itu mengikuti pola dasar dari suatu kalimat, baik yang sudah dikembangkan ataupun tidak. Penggunaan unsur-unsurnya juga jelas, sehingga dapat mudah dipahami. Sebagai contoh, kalimat lengkap itu ada warna hijau melambangkan kesuburan. Warna hijau itu sebagai subjek, melambangkan sebagai predikat, kesuburan itu sebagai objek. Untuk yang kedua ada kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap atau tidak sempurna ini hanya mempunyai salah satu dari unsur saja. Pada umumnya kalimat seperti ini hanya berupa semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, satuan, larangan, sapaan, dan lain sebagainya. Contoh kalimat tidak lengkap, kapan pulang? Itu merupakan sebuah kalimat tidak lengkap yang hanya mempunyai satu unsur saja, yaitu pulang itu tadi, dan kapan itu merupakan sebuah pertanyaan. Baik, untuk selanjutnya, bahasan selanjutnya ada mengenai jenis kalimat berdasarkan pengucapan. Itu ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Untuk kalimat langsung itu secara detail menunjukkan sesuatu yang disampaikan orang lain. Tanda bahasa kutip juga digunakan dalam penulisan kalimat langsung. Kutipan dalam kalimat langsung dapat berupa kalimat tanya, kalimat berita, ataupun kalimat perintah. Contoh kalimat langsung ada letakkan sabunmu, diakhiri dengan tanda tanya. Bentak Pak Satpam. Itu merupakan kalimat langsung yang diucapkan secara langsung oleh orang yang bersangkutan. Yang kedua ada kalimat tak langsung. Kalimat yang melaporkan kembali mengenai kalimat yang disampaikan orang lain. Kutipan dalam kalimat tak langsung semuanya berbentuk berita. Contoh kalimat tak langsung ada Bapak Gilang berkata padaku bahwa lebih baik membaca daripada main-main. Tandanya itu ada, maksudnya itu ada kata bahwa dan tidak ada tanda petik dalam sebuah kalimat tersebut. Itu merupakan kalimat tak langsung. Untuk selanjutnya ada fungsi kalimat yang akan disampaikan oleh rekan Nova. Terima kasih rekan Maratus. Saya akan melanjutkan yaitu tentang fungsi kalimat. Fungsi kalimat ada 5. Yang pertama ada subjek. Subjek merupakan sebuah pokok kalimat. Fungsi dalam subjek bisa dicari dengan pertanyaan, siapa atau apa yang dibicarakan oleh kalimat ini. Subjek berjenis kata benda atau frasa benda karena di definisi subjek merupakan sesuatu yang disebutkan oleh kalimat. Yang kedua ada predikat. Predikat merupakan keterangan langsung terhadap suatu subjek. Predikat bisa ditemukan dengan pertanyaan. Ada apa dengan subjek? Apa yang dilakukan subjek? Bagaimana keadaan subjek? Untuk yang ketiga ada objek. Objek merupakan bagian dari kalimat yang dapat diubah menjadi subjek dengan cara dipasifkan ataupun diaktifkan. Objek bisa ditemukan dengan memasifkan atau mengaktifkan sebuah kalimat.
bagian yang berubah menjadi subjek merupakan objeknya. Yang keempat, ada keterangan. Keterangan merupakan bagian sifatnya menjelaskan. Adapun ciri dari keterangan yakni bisa dipindahkan dengan melewati subjek serta predikat tanpa mengubah arti dari kalimat itu sendiri. Dan yang terakhir ada pelengkap. Pelengkap bentuknya menyerupai objek. Adapun ciri pelengkap yakni tidak bisa dipindahkan atau melompati subjek dan predikat, serta tidak bisa diubah menjadi subjek. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa memberi alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Baik, terima kasih teman-teman. Kami mohon maaf apabila materi yang kami sampaikan kurang lengkap atau kami ada salah pengucapan kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.